Selebtubers, momen Fujianti Utami menemani Verrel Bramasta di kantor DPR RI sukses mencuri perhatian publik. Dalam video viral yang beredar, Fuji terlihat mendampingi Verrel berkeliling di gedung DPR, mulai dari ruang badan kerjasama antar parlemen hingga ruang paripurna. Tak hanya mencuri perhatian karena tampil kompak, banyak netizen menyebut Fuji sebagai ibu pejabat yang sedang mendampingi suaminya bekerja. BKS apa itu singkatan dari Badan represent Indonesia yang ramah tamah, yang kita sopan santun, kita baik, kita selalu menerima tamu tuh dengan proper. Terus setelah itu kita seruangan rapat, kita bernegosiasi. Tapi zaman sekarang yang saya sayangkan itu kenapa kita bisa menerima misinformasi, disinformasi di sosial media semudah itu. Masa segampang itu kita spread fake news? Harusnya dibiasakan kita berpikir seperti Fuji kritis. Jadi ketika ada sesuatu kita tanyakan why, how, what, when, itu harus dibiasakan di satu kali. Spekulasi pun mulai bermunculan. Beberapa netizen menilai kedekatan Fuji dan Verrel ini sebagai langkah balas dendam elegan setelah isu kedekatannya dengan Aishar Khalid berakhir kurang manis. Sebelumnya, Fuji sempat didekati oleh Aishar, namun hubungan itu tampak kandas setelah YouTuber Malaysia itu tiba-tiba pergi tanpa kabar. Kini kedekatan Fuji dan Verrel sontak mendapat dukungan besar, khususnya dari penggemar Fuji. Banyak yang menyebut momen kebersamaan mereka di kantor DPR seolah menampilkan vibe seorang CEO muda yang mengajak istrinya ke kantor. Verrel menjelaskan, ajakan ini sebenarnya bertujuan mengenalkan dunia politik kepada generasi muda dengan cara yang lebih menarik dan elegan. Lewat media massa, ia ingin generasi muda menyadari politik itu penting. Kalau tak kenal, maka tak sayang, ujar Verrel. Netizen pun menyambut langkah ini dengan antusias, sekaligus makin penasaran dengan hubungan keduanya. Benarkah ini hanya edukasi politik atau ada cerita lain di balik kedekatan mereka? 580 itu DPR saja. Verrel tuh komisi 10 Pendidikan, olahraga, budaya, betul. Udah tahu Fuji hebat. udah. Anggota DPR dari dapil daerah pilihan masing-masing, dari Lampung ke Jawa Barat. Ini ada Teh Desi Ratnasari, Mas Primus, ada Mbak Farah. Saya Tapi di sini. karena tadi aku dipanggil Mbak Fuji, jadi aku harus panggil Kak Verrel. Oh, mohon maaf kebiasaan panggilnya. Jadi Mas Verrel sekarang. Dan mungkin banyak orang belum tahu itu fungsi DPR selain pengawasan, anggaran dan juga legislasi di Undang-Undang MD3 itu fungsi DPR ditambah ada aspirasi dan juga diplomasi. Jadi urusan luar negeri, hubungan bilateral, multilateral antara Indonesia dan negara lain itu tugas kita untuk mewakili Indonesia. Kayak contoh nih kemarin saya sempat ke Mesir. Nah di situ ternyata mahasiswa luar paling banyak itu dari Indonesia yang di Mesir. Jadi ada universitas Islam terbesar di dunia namanya Universitas Al-Azhar. Mayoritas murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswinya itu dari Indonesia. Dan keselamatan mereka, kesehatan mereka itu yang tidak dipikirkan. Karena mereka kan susah untuk mendapatkan akses kesehatan di situ, keamanan mereka. Nah itu yang harus kita perjuangkan juga. Doain aja hubungan kita baik-baik aja. Kita nggak tahu ke depannya kayak gimana, aku nggak mau rencana gini, rencana gitu, ikutin aja jalan dari Allah SWT. Tapi mentargetkan sendiri nggak sih kalau untuk pernikahan, Kak? Aku target nikah mungkin minimal 23 ya. Di saat aku udah mapan, aku pengennya tuh kalau aku udah nikah aku nggak sekedar nadah, jadi aku pengennya tuh kalau udah nikah aku udah punya rumah, punya mobil segala macem. Jadi kalau misalnya menikah, ya udah aku bisa beli semua hal pakai uang aku sendiri gitu. Hal-hal yang negatif skip aja lah, nggak usah dibaca-bacain, bikin stres kepala. Udah ya guys, segitu aja. Ya saya hanya menyampaikan kepada anak saya karena kamu sudah menjadi perhatian orang banyak, kamu harus pandai-pandai juga menahan diri dan menyikapinya, bijaksana aja menyikapinya. Kenapa? Dia namanya teman, namanya netizen, namanya masyarakat. Ya kadang-kadang dia ada sebagian ingin terbaik buat kamu, memang ada juga sebagian ingin menjatuhkan. Kita nggak bisa memungkiri sebagian kecil ada yang ingin menjatuhkan. Nah, jadi ada juga yang menginginkan terbaik. Nah yang terbaik ini mungkin menurut dia baik. Nah, cuma kadang-kadang kita menanggapi ya mungkin ya belum lah nggak rasa risih gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan hal itu tidak baik
tidak bisa kita mengatakan bahwa niat daripada netizen ini selalu tidak baik, tidak. Mungkin dia tujuannya baik. Nah, kalau dengan ini alangkah bahagianya mereka, kan itu kan. Cuma kan kadang-kadang kan yang dijodoh-jodohkan ini merasa risih kadang-kadang kan gitu ya. Nikah mudah nggak sih untuk Puji? Kalau soal itu sekarang sikap saya begini aja deh. Kalau bagi anak saya sudah cocok rasanya, sudah sudah tidak ada kendala, saya sudah menyerah aja saya. Harapan saya dulu kan di umur-umur 23 ya. Jadi saya pulangkan, dulu dia cocok di umur 23, tapi menurut perkembangan bagaimana ya saya pulangkan juga bagi anak. Tapi saya rasa anak saya tidak akan dalam waktu secepatnya. Kalau menurut saya enggak. Belum ada. Ke arah ke sana belum tahu. Tapi ya saya kembalikan kepada anak dan kepada kalau dia menemukan sesuatu yang seret di hatinya, ya saya juga tidak melarang dan tidak Berarti Pak Haji membatasi. orang tua yang mengikuti arah langkah anaknya sendiri untuk masalah pendampingnya. Ya otomatis kan yang akan menjalani hidup itu kan dia, yang akan merasakan nanti dia, yang akan hidup bersama ya dia dengan pasangannya. Tentu kita harus menahan diri juga. Yang penting dia akan berbahagia rasanya. Tapi kalau menurut feeling kita, menurut hati kita, perasaan kita, oh ini nggak bakal ketemu kebahagiaan di antara mereka. Ya kita akan memberikan suatu masukan atau kalau perlu kita larang. Kalau udah tahu kita benar-benar tahu kita alasannya, meyakin kita dengan alasannya kita, ya saya akan stop. Ya dengan usaha saya semaksimal mungkin. Itu udah pasti. Mungkin pendamping yang seperti apa sih untuk Puji ke depannya? Ya yang baik, yang bisa melindungi lah. Baik orangnya, bisa melindungi, bisa menyesuaikan diri, bisa saling menghargai. Ini yang paling penting. Menghargai keluarga Puji dan bisa pula menghargai ya orang banyak. Bisa menghargai pengikut Puji juga, netizen juga. Saya nggak mau ada yang yang merasa terendahkan, merasa terpinggirkan, merasa ya pokoknya harus dihargai semua orang. Itu. Masuk ini juga nggak sih, maksudnya memiliki misalkan pengusaha, pemain bola atau selebritis atau gimana nih Pak? Itu saya pulangkan kepada yang kuasa, karena kita nggak bisa mendahului. Takdir itu ya jodoh di tangan Tuhan.